seluruh kesetiaan saya. Bang Budi. Bang Budi. Latihan perdana timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 hanya dihadiri 22 pemain yang digelar di Stadion Madia pada Senin malam. Jumlah tersebut terdiri dari 19 pemain dan 3 kiper. Dengan kata lain, hanya 4 pemain yang belum bergabung dalam latihan menjelang laga melawan Vietnam pada 21 Maret. Keempat pemain tersebut adalah Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Tom Hei, dan Nathan Joaon. Keempatnya disebut akan bergabung dalam latihan Selasa malam. Pemain-pemain yang berkiprah di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Rafael Struijk, Ipar Jenner, Justin Hubner hingga JIJ sudah hadir. Latihan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kiper langsung latihan terpisah, sedangkan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan melakukan pemanasan bersama pelatih fisik. Senyum mengembang dari wajah pemain berseragam hitam merah. Para pemain menjalani pemanasan dengan serius. Sintayong mengawasi sesi pemanasan ini dari tengah lapangan. Saat ada pemain yang terlihat tidak serius berlatih, Sintayong langsung menegur. Salah satunya Ramadan Sananta ditegur pelatih asal Korea Selatan tersebut di tengah latihan. Namun latihan terbuka ini hanya berjalan 30 menit. Setelah itu diminta meninggalkan lapangan karena akan ada sesi taktik. Sintayong tidak ingin formasi permainan diketahui. Namun yang menjadi perhatian adalah terpantau ada mata-mata dari Vietnam yang menyelinap ke latihan timnas Indonesia. Dengan menggunakan jaket bertuliskan Vietnam, terlihat jelas sedang memergoki skuad Garuda sedang berlatih. Masyarakat Thailand dengan akun TikTok @thailandfootball menghina timnas Indonesia dan timnas Malaysia gara-gara prestasi gila gelandang timnas Thailand Seratsyoyen. Sejak 1996, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara menyelenggarakan turnamen 2 tahunan bernama Piala AFF. Awalnya turnamen ini bertajuk Piala Tiger, merujuk kepada sponsor utama ajang ini. Penamaan Piala Tiger berlangsung dari 1996 hingga 2004. Selanjutnya dari 2007 hingga 2022, nama turnamen tersebut adalah Piala AFF. Untuk edisi 2024 hingga seterusnya, nama turnamen kembali berubah menjadi ASEAN Championship. Dari sekian edisi turnamen ini terselenggara, negara mana yang paling sering juara? Jawabannya adalah Thailand dengan 6 gelar, disusul Singapura dengan 4 trofi, Vietnam 2 kali, dan Malaysia 1 kali. Lantas, bagaimana dengan timnas Indonesia? Meski berstatus salah satu tim teras di Asia Tenggara, timnas Indonesia tak pernah keluar sebagai yang terbaik. Pencapaian terbaik timnas Indonesia hanya finish runner-up. Tak tanggung-tanggung, timnas Indonesia 6 kali finish sebagai runner-up. Dari 6 kekalahan di final, 4 diantaranya ditumbangkan oleh Thailand pada 2000, 2004, 2016, dan 2020. Jika digabung, perolehan trofi Piala AFF timnas Indonesia dan timnas Malaysia hanya 1 gelar. Bahkan jumlah trofi timnas Indonesia dan timnas Malaysia kalah jauh dari gelandang timnas Thailand Seratsyoyen. Gelandang milik BG Pathum United ini membela timnas Thailand sejak 2013 atau di usia 21 tahun. Sejak saat itu, gelandang yang kini berusia 31 tahun ini muncul sebagai gelandang andalan timnas Thailand. Selama 11 tahun memperkuat timnas Thailand, Seratsyoyen memenangkan 4 trofi Piala AFF, yakni pada 2014, 2016, 2020, dan 2022. Jumlah itu mengungguli nama-nama beken penghuni skuad timnas Thailand yang hanya memenangkan 3 gelar di Piala AFF, yakni Chanatip Songkrasin dan Terasil Dangda. Bro, ini kenyataan, tulis akun Thailand Football sembari menampilkan jumlah trofi Piala AFF milik Seratsyoyen dan gabungan dari timnas Indonesia dan timnas Malaysia. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo mengapresiasi desain jersey tim nasional Indonesia yang berasal dari produk lokal karya anak muda. Jenama Erspo resmi merilis jersey tim nasional Indonesia yang terinspirasi dari kostum timnas merah putih saat mengalahkan Jepang 2-0 di laga persahabatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 24 Februari 1981. Dalam jersey berwarna merah tersebut, terdapat motif timbul yang bermakna sebagai dukungan dari supporter dengan mengambil corak yang bermakna tepuk tangan.
hentakan kaki, suara teriakan penonton, dan dentuman drum. Pada jersey kedua didominasi dengan warna putih dengan garis kerah yang juga menggunakan onek berwarna merah. Nuansa retro kian terasa di dua jersey skuad Garuda tersebut dengan memadukan lambang Garuda Pancasila yang dipadukan dengan motif logo Timnas Indonesia pada tahun 1981. Logo tersebut memiliki makna kekuatan dan perlindungan. Menurut Dito Aryo Tejo, peluncuran jersey ini menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan sport industri karena menggandeng sejumlah perusahaan-perusahaan lokal dan UMKM. Menurut saya, tadi lihat sangat bagus. Kalau dilihat dari dekat, ada semacam motif berupa Garuda, dan ini sangat keren dan diambil dari inspirasi jersey tahun 1981, di mana Indonesia menang 2-0 lawan Jepang. Kita lihat hari ini bagaimana PSSI bisa mengambil kesempatan dari potensi sport industri kita. Jadi, walaupun peluncuran jersey S-Pro dari Erigo, brand lokal anak muda yang sangat sudah terkenal ini, kami sangat apresiasi, jadi akan memajukan jenama-jenama lokal lagi untuk spektrum olahraga, ujar Dito Aryo Tejo. Kabar baik datang dari permohonan kewarganegaraan Indonesia Chairus Margono yang bakal segera menjalani sumpah WNI. Hal ini dibagikan oleh tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora Hamdan Hamedan lewat unggahan Instagramnya. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan keputusan Presiden untuk permohonan kewarganegaraan Chairus Margono. Alhamdulillah, kepres terkait permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia untuk Chairus Margono dan beberapa anak kewarganegaraan ganda terbatas yang telah memilih telah keluar. Semoga mereka bisa segera disumpah. Terima kasih banyak Bapak Presiden Jokowi, ujar Hamdan Hamedan. Meski begitu, belum diketahui kapan sumpah WNI yang akan dijalani Chairus Margono. Status Chairus Margono bukan naturalisasi. Ia punya kewarganegaraan ganda terbatas yang telat memilih negara pada usia 21 tahun. Untuk itu, ia perlu melakukan permohonan kewarganegaraan kembali untuk bisa sah jadi WNI. Perbedaan proses ini pula yang membuat Chairus Margono belum diambil sumpah WNI hari ini. Tidak semua orang menyambut positif jersey terbaru Timnas Indonesia. Kostum keluaran S-Pro itu ternyata banyak dihujat pencinta sepak bola tanah air. Selain jersey, R-Sport merilis baju latihan, jaket, sweater, dan celana yang bisa dipakai pemain Timnas Indonesia. Yang menarik dalam jersey kandang dan tandang ini berada di logo Garuda. R-Sport memberikan elemen perisai untuk melindungi logo Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memaklumi ada yang tidak suka dengan desain jersey Timnas Indonesia. Namun ia yakin kedepannya pencinta sepak bola tanah air akan suka. Adapun jersey Timnas Indonesia keluaran terbaru disamakan netizen dengan milik tim nasional Singapura. Padahal ada sejarah di dalam baju yang nantinya dikenakan Justin Hubner dan kawan-kawan tersebut. Iya, era demokrasi, biasalah ada suka ada yang tidak suka, nanti lama-lama suka. Bahwa grafik-grafik yang ada di jersey itu representasi dari supporter, tepuk tangan, drum, hentakan kaki, makanya ada kayak suara yang terpola di dalam jersey tersebut, ujar Erick Thohir. Bek timnas Vietnam Do Duy Man belakangan menjadi perbincangan di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Do Duy Man memberikan sindiran kepada skuad terkini timnas Indonesia. Do Duy Man bingung dengan dua laga yang akan dihadapi Vietnam melawan timnas Indonesia pekan ini. Ia bingung apakah akan menghadapi tim Garuda atau timnas Belanda. Hal itu berdasar dari banyaknya pemain keturunan Belanda di skuad timnas Indonesia. Menariknya, pelatih timnas Indonesia Sintayong merespon pernyataan Do Duy Man tersebut. Sintayong menyebut para pemain keturunan Belanda yang saat ini ada di skuadnya memang layak membela timnas Indonesia sebab mereka punya darah keturunan Indonesia. Selain itu, para pemain tersebut juga sudah menjalani proses perpindahan federasi. Dia tidak bisa baca artikel mungkin pemain Belanda mana bisa main di timnas Indonesia karena mereka paspor Indonesia, jadi bisa main di timnas Indonesia. Tidak mungkin pemain timnas Belanda main di timnas Indonesia, ujar Sintayong. Ragnar Oratmangun dan Tom Hey resmi menjadi warga negara Indonesia usai menjalani proses pengambilan sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Senin malam.
Pengambilan sumpah WNI tersebut dipimpin Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Khaldun. Semula Tom dan Ragnar dikabarkan akan menjalani sumpah WNI pada pekan lalu. Namun pengambilan sumpah itu tertunda karena ada dokumen yang belum ditandatangani DPR. Usai menjalani sumpah WNI, Tom Hei dan Ragnar Oratmangun langsung mengurus kartu tanda penduduk dan paspor Indonesia. Setelah itu PSSI akan mengajukan perpindahan federasi dari KNPB ke PSSI sebagai proses akhir. Jika FIFA menerima perpindahan federasi itu, Tom Hei dan Ragnar Oratmangun akan bisa membela timnas Indonesia. Artinya pula Tom dan Ragnar berpeluang tampil melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 26 Maret mendatang. Pertandingan melawan Vietnam jadi momen penting bagi skuad Garuda, sebab posisi tim asuhan Sintayong belum aman untuk merebut satu tiket ke babak berikutnya atau putaran ketiga kualifikasi.